Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset. Berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing, dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai TikTok Shop yang ditutup ya. Itu tanggal 4 Oktober kemarin, sudah resmi ditutup pukul 5 sore. Ini tentu saja ada plus minusnya ya, baik dari seller, affiliate, ataupun customer. Dan ini kita akan membahasnya di sini dari sudut pandang kita sebagai seller dan juga customer. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi terkait penutupan TikTok Shop, itu semua seller pasti mendapatkan email ini ya, yaitu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 5 sore itu TikTok Shop telah resmi ditutup. Penjual ataupun pembeli itu sudah tidak bisa menggunakan TikTok Shop. Mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami seller ataupun penjual itu disampaikan juga di TikTok Academy. Jadi kalian kalau seorang seller silahkan membaca di TikTok Shop Academy itu jika mengalami kendala-kendala itu disampaikan di situ. Dan kalian juga bisa menghubungi CS dari TikTok Shop. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai penutupan TikTok Shop itu sendiri. Oke, kita kembali ke sini. Kita tekankan lagi, ini pendapat kita pribadi ya, baik sebagai seorang seller dan juga customer. Sebagai seller itu karena kita juga jualan di TikTok, dan sebagai customer itu kita juga sering membeli di TikTok. Untuk yang pertama yaitu mengenai penutupan TikTok Shop ya. Kenapa TikTok Shop itu dilarang? Itu menurut pemerintah itu ada beberapa alasan ya, dan kita lebih meringkasnya itu menjadi dua saja. Yang pertama mengenai keamanan data. Nah, menurut pemerintah itu medsos dan marketplace harus dipisah. Medsos ya medsos, marketplace ya marketplace. Seperti itu. Kalau ngiklan saja di medsos diperbolehkan, tetapi kalau dicampur jadi satu itu tidak diperbolehkan. Nah, karena juga jika medsos dicampur dengan marketplace itu gerak-gerik kita, behavior kita itu bisa diarahkan dan juga bisa diatur untuk tujuan tertentu, dan itu sangat membahayakan, makanya itu tidak diperbolehkan. Dan menurut kita sendiri itu sebenarnya mengenai keamanan data, maksudnya data-data pribadi ya, itu memang sangat rawan sekali ya. Ketika kita sudah masuk ke dunia online, baik itu kita masuk di medsos ataupun di marketplace ataupun di aplikasi tertentu, itu sebenarnya kita ketika sudah menyampaikan data-data kita ke medsos ataupun aplikasi ataupun marketplace, berarti data kita itu siap untuk dikonsumsi oleh orang lain. Data pribadi ya, maksudnya dari alamat, nomor HP, ataupun yang lainnya. Karena memang data ini sangat rawan sekali bocor ya. Kita akan membahasnya tipis-tipis saja ya. Karena faktanya memang begitu. Contohnya di medsos yang sudah ada sejak sekitar tahun 2004 ya kemungkinan. Nah, itu mereka menyediakan jasa pengiklanan. Nah, ketika kalian sudah mendaftar ke medsosnya, kalian akan ditarget iklan-iklan tertentu sesuai dengan behavior, sesuai dengan device, dan juga kesukaan-kesukaan kalian itu secara terperinci. Jadi data kalian itu sudah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, artinya ketika kalian sudah masuk ke medsos tersebut, maka data kalian akan diambil untuk dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Kita tidak tahu entah itu untuk target jualan ataupun yang lainnya. Nah, kalian bisa sadari sendiri ketika kalian membuka di misalnya di sosmed yang saya maksud tersebut ya. Jika kalian tahu ya oke, kalau belum tahu ya untuk sekedar tahu saja. Ketika kalian scroll di sosmed tersebut, beberapa menit itu membicarakan handphone, maka kalian akan disuguhi iklan handphone. Nah, itu mereka mempelajari kita, dan data kita itu sudah diambil seperti apa kita juga tidak tahu, tetapi mereka mempelajari kita sampai tahap mana. Jadi keamanan data ini sebenarnya sudah sangat sudah sangat lemah memang saat ini. Ini dari segi medsos ya. Kalau di segi marketplace itu juga sebenarnya data kita juga sudah dimiliki oleh para seller-seller yang pernah kita beli produknya. Dan itu data itu juga tergantung sellernya. Memang di beberapa marketplace itu datanya itu disensor, yang tahu hanya kurirnya, tetapi ada juga yang masih tidak disensor dan masih bisa dilihat.
dan pembeli dan penjual itu juga masih bisa mengumpulkan datanya, dan penjual tersebut itu yang amanah atau tidak kan kita juga tidak tahu. Kalau mereka tidak amanah mungkin bisa menjual data kita ke orang lain. Kalau sudah sampai seperti itu, tentu itu akan merugikan para pengguna sosmed atau bahkan marketplace. Nah, itu tadi mengenai keamanan data ya, keamanan data dari segi pengumpulan data oleh medsos ataupun marketplace. Nah, kemudian untuk keamanan data sendiri. Nah, untuk sendiri itu lebih ke kita sendiri ya. Kalau misalnya ada aplikasi yang meminta akses kontak ataupun yang lain-lain, itu jangan segera untuk diizinkan, karena itu juga mengakses data-data kita. Nah, kalaupun data kita itu dikumpulkan melalui medsos tertentu ataupun marketplace tertentu, itu kan kitanya tidak tahu, karena kita pasti menggunakan medsos ataupun marketplace itu lebih dari satu. Kita tidak tahu data kita itu bocornya dari mana, itu kan kita juga tidak tahu. Makanya bocoran data ini sudah sangat sulit untuk dihindari. Kalaupun bisa menghindarinya, ya itu tadi untuk yang ketika ada meminta akses kontak ataupun lainnya, itu kan perlu kehati-hatian kita. Misalnya ada email masuk, itu izinkan untuk membuka email ataupun OTP yang masuk, itu kan itu di ranah kita. Tapi kalau sudah tahap pengumpulan data, itu kita lewat sosmed atau marketplace, itu memang sudah sulit dihindari. Nah, kemudian kenapa dilarang yang kedua ya, yaitu mengenai persaingan yang tidak wajar. Persaingan ini lebih ke dari harga dan juga supplier yang jualan. Nah, ketika harga ini sudah dibanting-banting, jika tidak ada aturannya, itu akan sangat menghancurkan ekosistem ya, ekosistem dalam berjualan. Apalagi kalau di sana itu suppliernya jualan, mereka di sini ada reseller jualan, kemudian suppliernya juga jualan, suppliernya banting harga yang sangat minim, otomatis itu bagi resellernya itu akan sangat dirugikan dan mereka akan kalah bersaing. Dan selain itu, di TikTok sendiri itu ada importer ya. TikTok sendiri itu menjual produk yang asalnya dari Cina ya, dan produk-produk yang mereka jual itu harganya juga di luar nalar ya, harganya sangat miring. Makanya itu jika pedagang lokal itu bersaing dengan TikTok, tentu akan kalah. Mereka yang punya tokonya, mereka yang punya algoritmanya, itu akan menang, dan para pedagang lokal itu akan dirugikan. Nah, dan faktanya itu TikTok sendiri itu melakukan Project S ya, yang di negara-negara lain itu dilarang, dan kemudian itu diatur. Dan di Indonesia sendiri kalau tidak demikian, itu maka produk-produk lokal ini akan hancur ya. Meskipun affiliate ataupun yang pengimpor itu mereka bisa berjualan, kalau produk-produk yang dari Cina, produk-produk lokal itu bisa akan hilang ya. Karena kenapa? Karena di TikTok itu memang copy paste produknya itu bisa sangat cepat ya. Nah, TikTok sendiri ini punya teknologi untuk menganalisa produk-produk kita. Yang saya ketahui ya, itu bisa menganalisa produk-produk yang laku di pasaran Indonesia. Contohnya ini ya, kita punya produk sepatu. Nah, produk sepatu ini kita jual di TikTok Shop. Dan di TikTok Shop itu produk kita ini sangat disukai oleh pasaran. Dan bahkan penjualannya sangat maksimal. Nah, kemudian TikTok menangkapnya produk ini sebagai produk bagus, maka mereka akan mengcopy paste produk kita ini, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang sangat tidak wajar. Otomatis produk kita itu akan turun di pasaran, karena mereka, para customer itu lebih suka dengan produk-produk yang murah. Kalau mereka tidak menyadari, pokoknya beli produk yang murah, otomatis para produsen atau para supplier itu akan kalah total di TikTok. Dan isinya di TikTok itu didominasi oleh barang Cina semua. Memang strateginya itu sangat halus ya, kalau kita tidak menyadari. Kalau kita hanya melihatnya sebagai, oh ini jualan produk di Cina murah, dijual di sini, dijual di lokal, itu bisa untung banyak. Nah, itu kalau kita tidak peduli dengan produk-produk di lokal, maka misalnya terjadi naudzubillah ya, misalnya ada pandemi, kemudian para konsumen di Indonesia itu sudah sangat tergantung ke
TikTok dan produk-produk di Indonesia itu sudah hancur, maka jika ada pandemi, otomatis ekonomi di Indonesia itu pasti akan rusak. Karena di Cina itu teknologi itu sangat mendukung untuk memproduksi barang dengan cara yang mudah dan juga murah. Kalau di Indonesia itu kenapa mahal ya? Karena teknologi kita itu belum bisa membuat sebuah produk itu dengan cara yang mudah dan juga yang murah, belum mendukung seperti itu. Makanya produk kita itu lebih mahal. Nah, beda kalau Cina sudah memiliki teknologinya. Jadi kalau kita misalnya tadi jualan sepatu di TikTok, kemudian sudah di copy paste oleh Cina, dan Indonesia itu para konsumennya belok ke Cina semua, dan tidak diatur, otomatis supplier sepatu ini sendiri pasti akan gulung tikar. Bayangkan jika semua produk sudah dikuasai Cina, data kita sudah diambil oleh Cina mengenai produk-produk yang laku di Indonesia, bahkan mungkin pasar muslim sudah diambil, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Kalau di Indonesia sudah tidak bisa memproduksi lagi karena tidak ada aturan yang berpihak kepada lokal, otomatis ekonomi akan hancur. Nah, kemarin kalau kalian masih mengingatnya, di Shopee juga seperti itu. Di Shopee pernah ya harga-harga itu sangat murah sekali karena barang-barangnya dari Cina, dan akhirnya itu ada aturan, kemudian barangnya itu sudah mulai normal lagi. Meskipun saat ini masih ada barang-barang yang harganya masih kadang tidak wajar seperti itu. Mungkin mengenai persaingan tidak wajar kita membahasnya lebih ke seperti itu. Ya mudah-mudahan ini tadi ada manfaatnya juga bagi kalian, bisa menambah insight bagi kalian. Kemudian selanjutnya mengenai kecewa atau tidak, itu kalau bagi affiliate mungkin ada yang kecewa juga ada yang tidak ya. Jadi kalau kalian affiliate itu, kalau sebelumnya sudah memiliki cadangan affiliate di selain TikTok, itu mungkin akan lebih bagus. Misalnya punya pemasukan lain selain dari affiliate di TikTok, itu ya tentu akan baik-baik saja. Tetapi kalau yang hanya bergantung di TikTok mungkin akan terdampak. Nah, kalau kalian yang terdampak itu, kalian bisa memanfaatkan live-nya itu untuk jualan di luar TikTok. Jadi TikTok-nya itu sebagai sumber traffic saja. Kalian masih tetap jualan nge-live di TikTok, tapi kalian arahkan untuk penjualannya itu di luar TikTok. Tentu saja untuk hal tersebut itu memang harus ada trust di antara kalian dan calon pembeli kalian. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan trust, ya tentu akan tetap mudah ya untuk jualan di TikTok. Kalau kalian awalnya seorang affiliate, terus sekarang tidak bisa affiliate, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu bagi seorang seller ya. Nah, kita juga seller di TikTok itu pasti ada yang kecewa dan juga ada yang tidak. Nah, seller ini ada dua ya, seller seorang supplier dan juga yang reseller. Kalau seller itu kita produknya produk sendiri, terus jualannya sudah bagus di TikTok, kita tidak jualan di tempat lain, ya itu tentu akan sangat berdampak. Kita tidak memiliki alternatif lain, misalnya jualan di toko oranye, di toko hijau, atau di toko biru. Nah, kalau kita tidak punya cadangan ya sangat berdampak, produk kita pasti akan memandek. Dan kalaupun kita ingin membuka toko baru di marketplace lain, itu ya butuh proses. Makanya ketika kita berjualan itu jangan di satu tempat saja. Kemudian sebagai reseller, nah, kalau sebagai reseller ya kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita jualannya hanya di satu tempat, ya tentu kita akan sangat berdampak. Karena untuk membuka jualan di tempat lain atau di marketplace lain itu memang butuh waktu juga dan butuh biaya. Makanya kita harus selalu bersiap atau tidak hanya berjualan di tempat satu saja, seperti itu. Dan sebagai customer, kecewa atau tidak ya? Nah, kalau sebagai customer, kita juga seorang customer di TikTok, itu ya kita biasa saja ya sebenarnya. Karena di tempat lain kita masih bisa membelinya, dan ya, mungkin ada customer yang mereka bodoh amat ya. Maksudnya mereka bodoh amat di harga, pokoknya yang penting murah. Nah, ini kalau yang seperti itu mungkin mereka akan sangat kecewa. Ini kok TikTok harganya murah-murah kok ditutup. Padahal kita bisa membeli, bisa menghemat jika membeli produk-produk yang murah. Nah, ini kalau mereka hanya berpikir seperti itu, mungkin mereka akan kecewa. Dan tapi kalau customer yang lebih memikirkan produk lokal atau tetangganya sendiri, itu akan tidak
tidak begitu masalah ya jika TikTok Shop ditutup. Karena kita masih bisa belanja di tempat lain, dan itu kalaupun customer ini lebih memahami, oh kalau membeli produk tangga atau produk lokal itu lebih baik, maka mereka akan tentu saja mereka akan tidak begitu kecewa. Nah, kemudian apakah TikTok atau TikTok Shop ini bagus? Nah, itu sebenarnya bagus ya, inovasinya itu menyatukan antara sosmed dan marketplace itu menjadi satu. Dan itu merupakan inovasi, tetapi ya ada dampak negatifnya tadi. Mereka mungkin mau koleksi data kita secara tidak wajar dan memanfaatkannya dengan tujuan tertentu. Dan yang bagus lagi dari TikTok ataupun TikTok Shop ini sendiri adalah traffic yang dihasilkan ya. Tanpa iklan saja itu trafficnya itu sangat bagus, apalagi dengan iklan. Dan ini adalah peluang untuk mendapatkan traffic organik yang bagus, dan itu bisa kalian manfaatkan. Jika saat ini TikTok Shop ditutup, itu kalian bisa mencari TikTok dari marketplace lain ataupun dari lapak lain. Itu awalnya dari TikTok, kalian belokkan ke tempat kalian berjualan, bisa seperti itu. Kemudian ada positif dan minusnya sendiri ya. Apakah ya atau tidak ya? Ya itu tadi, kalau tidaknya ya itu tadi, mereka menjual barangnya sendiri dari Cina, mereka punya algoritmanya, bahkan mereka mengcopy paste produk-produk lokal di Indonesia. Apakah fakta atau hanya konspirasi, itu kan memang ada yang membahasnya seperti itu juga. Nah, itu kalau seperti itu, benar seperti itu ya, memang TikTok Shop ini, nah tentu saja kalau seperti itu tidak bagus ya, karena bisa merusak ekonomi di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya itu ya adalah saran dan pandangan. Jadi jika seorang seller ya harus selalu siap dengan segala keadaan. Kita hanya jualan di TikTok, terus TikTok ditutup, bubar. Nah, seperti itu jangan. Kita harus selalu siap untuk rencana cadangan. Kita harus jualan misalnya di toko oranye, juga di toko biru, toko hijau, atau di Shopee, TikTok, Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, atau bahkan di tempat yang lainnya juga. Kita harus selalu siap rencana kedua, plan B, seperti itu. Dan selain itu kita juga harus siap terhadap perubahan ya, karena teknologi itu semakin berkembang. Jadi kalau kita tidak selalu belajar teknik-teknik marketing ataupun yang lainnya, itu ya kita akan ketinggalan dan kita akan tenggelam juga kalau seperti itu. Nah, seperti yang sering disampaikan ya, setiap zaman itu akan berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan tertinggal. Nah, kemudian apakah TikTok Shop akan buka lagi? Nah, tentu menurut kita itu akan buka lagi, karena seperti yang disampaikan di email itu, di masa depan itu akan lebih baik lagi. Nah, kemungkinan TikTok Shop ini aplikasinya akan dipisah dengan TikTok, dan mungkin bisa muncul juga TikTok Pay seperti itu. Jadi kalian kalau seller di TikTok itu tinggal menunggu waktu saja kapan TikTok Shop itu akan buka. Nah, masalahnya ini kapan ya? Kalau kalian tidak ada persiapan untuk berjualan di tempat lain sebelumnya, itu ya kalian akan keteteran ya. Tapi menurut kita ya TikTok Shop itu akan buka lagi, itu aplikasinya dipisah dengan TikTok. TikTok Shop sendiri, kemudian TikTok sendiri. Nah, ya tinggal menunggu kapannya saja ini, karena untuk membuat aplikasi itu ya tidak cepat ya, butuh waktu juga, entah 1 bulan, 1 tahun, atau entah kapan lagi. Kalau saran kita ya untuk para konsumen itu ya, kita harus kalau membeli memang boleh sih suka harga murah, tapi juga kita lihat dulu kalau yang jualan itu murahnya itu adalah dari negara lain dan itu bisa menimbulkan kegaduhan ekonomi di negara kita, ya kita lebih baik memberi produk yang lokal tapi agak lebih mahal daripada membeli produk yang di luar ya. Di luar contohnya di Cina, harga murah tetapi itu bisa membahayakan kedaulatan ekonomi kita. Nah, tentu itu harus dihindari ya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Oke, demikian tadi mengenai pembahasan seputar TikTok Shop yang ditutup ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.